Seorang ibu yang sakit parah karena kanker bertanya kepada seorang gembala umat yang mengunjunginya, "Kemanakah nanti saya pergi kalau sudah mati?" Sadar akan situasi yang sedang dihadapi jemaat yang sakit itu, gembala umat menjawab dengan suara lembut dan mantap, "Semua orang beriman, termasuk ibu, kalau sudah saatnya harus mati, akan pergi ikut Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita." Mendengar penjelasan sangat singkat dan padat itu, wajah si ibu yang sebelumnya nampak takut berubah tersenyum dan sangat bahagia. Dan ternyata, itulah kali terakhir perbincangannya dengan gembala umatnya. Ada macam cerita, ramalan, film, dan ajaran dari berbagai agama yang coba menggambarkan tentang keadaan yang akan terjadi setelah orang mati. Sayangnya, tidak sedikit di antaranya yang bukannya memberi pencerahan dan keyakinan dalam menghadapi saat kematian, sebaliknya memunculkan rasa takut, sehingga banyak orang berusaha untuk tidak membicarakan atau sekedar memikirkannya. Sangat pantang itu. Padahal dalam kenyataannya, setiap orang tidak bisa tidak, pasti akan mengalaminya, karena begitulah kodrat fisik setiap makhluk hidup. Dalam ajaran Kristiani, kehidupan bisa digolongkan menjadi dua, yaitu kehidupan secara fisik di dunia yang bersifat mortal atau sementara, dan kehidupan kekal setelah kematian fisik yang bersifat abadi. Meski keduanya memakai istilah kehidupan, tetapi berbeda dalam maksud. Memang dalam iman kita, ada juga penjelasan untuk mempermudah orang memahami tentang kehidupan kekal, dibayangkan seperti kehidupan di dunia ini. Namun demikian, itu hanya kiasan, tetapi yang sebenarnya berbeda. Pertama-tama mari kita pahami begini. Setelah orang mati, secara pasti jiwa dan tubuh akan terpisah. Tubuh akan hancur menjadi debu atau tanah, sementara jiwa akan masuk pada pengadilan ilahi yang menentukan apakah ia akan melanjutkan ke kehidupan kekal atau kematian kekal. Jadi tidak ada jiwa yang melayang-layang atau nyasar ke sembarang tempat. Nah, jiwa yang layak melanjutkan ke kehidupan kekal akan terlebih dulu berada di tempat penantian atau dikenal istilah api penyucian, yaitu tempat di mana orang-orang beriman sementara waktu menantikan kepenuhan penghapusan atas segala hukuman karena dosa-dosa ringan selama di dunia. Sedangkan jiwa orang yang tidak beriman dengan sendirinya langsung ke neraka, yaitu mereka yang selama di dunia hidup dalam dosa mortal atau dosa yang mendatangkan permusuhan dengan Allah atau kematian. Mereka inilah yang disebut masuk ke penderitaan kekal. Disebut demikian karena ketidakmungkinan lagi mereka bersatu dengan Allah. Padahal terpisah dari Allah berarti kematian kekal. Sampai di sini kita mendapat kebenaran ajaran dalam Lukas pasal 20 ayat 34 sampai 36. Orang di dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia lain itu dan alam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah. Sederhananya, mereka yang sudah mati tidak memerlukan sama sekali semua kebutuhan sebagaimana manusia di dunia, seperti berketurunan, makan minum, pakaian mahal, uang jajan atau uang belanja, dan lain sebagainya yang bersifat
fana. Tetapi nasib hidup kita belum selesai sampai di sana. Semua masih harus menunggu lagi penggenapan datangnya akhir zaman, saat mana Allah dalam keadilannya yang telah menyerahkan kekuasaan kepada Yesus Kristus akan datang mengadili seluruh umat manusia dengan membangkitkan dan menyatukan kembali tubuh fisik yang hancur saat kematian dengan jiwanya masing-masing yang telah mendapat ketetapan keadilan ilahi di saat kematian tadi. Tetapi sebagai catatan, di akhir zaman atau saat kebangkitan badan dan bersatunya kembali dengan jiwa tadi, tidak akan mengubah apapun yang sudah diputuskan di pengadilan awal saat kematian. Jadi, jiwa orang beriman yang telah dimuliakan akan bersatu dengan tubuhnya dan hidup kekal di surga, sebagaimana malaikat-malaikat. Sedangkan orang-orang durhaka yang menolak Allah dan berdosa yang mendatangkan kematian akan dibangkitkan untuk mengalami kematian kekal atau neraka dan penderitaan selamanya. Mungkin akan muncul pertanyaan, lalu apa gunanya Yesus datang untuk menebus dunia kalau akhirnya tetap ada juga orang yang masuk neraka? Secara sederhana bisa dikatakan bahwa karya penebusan Tuhan Yesus memang diberikan kepada semua manusia, tapi bukankah ternyata tidak sedikit orang yang dengan sengaja menolak penebusannya dan memilih dalam kebebasan untuk memusuhi Allah dengan hidup dalam dosa mortal atau dosa yang mendatangkan kematian? Keadilan Allah justru nampak dalam kasih-Nya yang tidak memaksa manusia, tetapi telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.